Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifuddin Misbah bersama dengan rekan-rekan saya Muhammad Hanif Yaumul Iza dan Dina Prastiwi akan menjelaskan mengenai biografi singkat dari salah satu tokoh mufasir Sunda, yaitu Kiai Haji Ahmad Sanusi. Siapakah Kiai Haji Ahmad Sanusi? Mari langsung kita simak cuplikan video mengenai biografinya. Nama lengkapnya Kiai Haji Ahmad Sanusi. Beliau lahir tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 Muharram 1306 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 September 1888 Masehi di Kampung Cantayan, Desa Cantayan, Kecamatan Cikembar, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kiai Haji Ahmad Sanusi dibesarkan di tengah lingkungan pesantren yang kental dengan nuansa keilmuan. Selama kurang lebih 16 tahun, beliau sebagai santri muda, ia belajar langsung secara intensif dari ayahnya, Ajengan Haji Abdurrahim. Sebelum beliau melanjutkan pendidikannya di beberapa pesantren, pada tahun 1905 Masehi, di saat usianya menginjak 17 tahun, Ahmad Sanusi mulai mondok di beberapa pesantren di wilayah Jawa Barat, seperti Cisaat, Sukaraja, Sukabumi, Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya, yang diselesaikan dalam tempo singkat selama 4,5 tahun sebelum menikah dan menunaikan ibadah haji pada tahun 1910 Masehi. Seusai menunaikan ibadah haji, Kiai Haji Ahmad Sanusi beserta istrinya memutuskan untuk menetap di Mekkah selama 5 tahun untuk memperdalam ilmu agama dari para syekh. Pada tahun 1915, setelah 5 tahun bermukim di kota Makkah, Kiai Haji Ahmad Sanusi kembali ke tanah kelahirannya di Sukabumi untuk membantu perjuangan ayahnya dalam mengelola pesantren Cantayan yang telah dirintisnya. Adapun dalam pengelolaannya, Kiai Haji Ahmad Sanusi menerapkan metode khas yang merefleksikan pengalamannya saat menetap di Makkah. Pada tahun yang sama, yaitu 1915, Kiai Haji Ahmad Sanusi bergabung dengan Syarikat Islam tanpa diambil sumpah dan diangkat sebagai penasehat. Sementara oleh Masyumi, Kiai Haji Ahmad Sanusi dicap sebagai pengkhianat karena dianggap terlalu jauh masuk ke dalam wilayah politik praktis, di mana menurut Masyumi ia konsisten mendukung sepenuhnya model demokrasi yang diusung Insinyur Soekarno. Ketika pengikut Kiai Haji Ahmad Sanusi semakin banyak, pada tahun 1921 ayahnya menyarankan agar ia mendirikan pesantren sendiri di Kampung Genteng Babakan, Sirna, Sukabumi. Dalam kurun waktu 6 tahun memimpin pesantren dan mengelola majelis ta'lim, Kiai Haji Ahmad Sanusi menghasilkan banyak karya tulis, baik yang murni berkaitan dengan bahasan keilmuan, upaya tematik, semangat juang, maupun yang diproyeksikan untuk menegur para ulama yang menjadi kaki tangan Belanda, yang saat itu dikenal dengan julukan ulama Pakauman, yang akhirnya direspon keras oleh pihak Belanda dengan siasat memenjarakan dirinya melalui tuduhan memobilisasi massa pada momentum perusakan jaringan kawat telepon yang menghubungkan Bogor, Sukabumi, dan Bandung. Maka pada tahun 1927, Kiai Haji Ahmad Sanusi dipenjarakan selama 9 bulan di penjara Cianjur dan dipindahkan ke penjara Sukabumi sampai dengan November
1928. Untuk selanjutnya diasingkan ke Batavia Sentrum Senen pada tanggal 20 Februari 1939. Kiai Haji Ahmad Sanusi akhirnya dapat menghirup udara bebas melalui surat keputusan SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 3. Pada tahun 1948, Kiai Haji Ahmad Sanusi terpaksa hijrah ke Yogyakarta sesuai kesepakatan Renville bersama dengan para pejabat RI lainnya. Karena Jawa Barat pada saat itu telah dikuasai penjajah sampai menjelang tahun 1950. Kiai Haji Ahmad Sanusi masih berada di Yogyakarta, sehingga tidak dapat menengok ayahnya yang wafat pada tahun 1949. Baru di awal tahun 1950, ia pulang ke Sukabumi, di mana pada hari Ahad tanggal 15 Syawal 1369 Hijriah atau 31 Juli 1950, ia meninggal dunia di kediamannya Pondok Pesantren Gunung Puyuh, Sukabumi, dalam usia 61 tahun, 10 bulan, 22 hari. Karya-karya tulis Kiai Haji Ahmad Sanusi merupakan warisan intelektual berharga yang mengupas berbagai persoalan keagamaan pada masanya, sehingga dapat dijadikan sebagai ibroh bagi generasi saat ini dan mendatang. Di antara karya-karya intelektual Kiai Haji Ahmad Sanusi yang dapat dikaji secara mendalam berjumlah 125 judul kitab. 101 judul kitab darinya ditulis menggunakan bahasa Sunda dan 24 judul isinya menggunakan bahasa Melayu, yang hampir seluruhnya menggunakan aksara Arab Pegon. Hanya saja penulis kesulitan menemukan 125 judul kitab yang dimaksud secara keseluruhan, dan hanya berhasil menemukan 80 judul kitab darinya setelah melalui penelusuran panjang, mengingat minimnya informasi yang diperoleh penulis dari pihak keluarga Kiai Haji Ahmad Sanusi sendiri. Mungkin itu dari kelompok 2 tentang biografi Kiai Haji Ahmad Sanusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.